mengingatkan ada pertanyaan yang karena ini di Zoom jadi boleh langsung ya, tidak harus ditulis di chat box ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silahkan Maulana Yusuf Amrullah dari Pandeglang angkat tangan. Silahkan. Cek, apakah sudah terdengar suaranya, Mas? Ya, terdengar baik. Menarik sebetulnya yang disampaikan oleh Mbak Titi. Salam hormat saya, Mbak. Mbak Titi, Mbak Fitri. Saya dari Pandeglang, Mbak, yang waktu itu sempat berkomunikasi tentang pencatutan data pribadi, Mbak. Yang memang sekian hari menurut saya ini apa ya, tampaknya mengkhawatirkan. Nah, mungkin saya ingin minta tanggapannya mengenai proyeksi ke depan dalam hal tadi berkaitan dengan proses mekanisme yang memang tidak ditempuh secara berdasarkan asas pemilu, yang memang di situ kan dituntut penyelenggara pemilu untuk menjunjung tinggi yang namanya integritas. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, beberapa waktu yang lalu kami juga di kemahasiswaan, kebetulan saya sebagai mahasiswa, nah sempat mengadakan yang namanya kajian diskursus lah yang bertemakan tentang relasi kuasa ini, yang memang dalam tanda kutip pilkada ini sebetulnya agak sedikit, ya bukan agak sedikit lagi, tapi ada kemungkinan dibajak oleh relasi kuasa. Nah, ini yang menjadi persoalan di hari-hari ini, Mbak. Ini sangat mengkhawatirkan karena representasi suara yang memang nanti di tanggal 27 November itu bagi kami mahasiswa ini bukan lagi mencerminkan suara yang berasal dari masyarakat, akan tetapi ada upaya-upaya untuk apa namanya, dalam tanda kutip untuk memanipulasi, terus kemudian terjadi sesuatu hal yang misalkan mobilisasi dan sebagainya. Nah, menurut pandangan Mbak Titi dan Mbak Bivitri juga mengenai hal itu seperti apa? Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat sipil tentunya untuk tadi yang minimal hal-hal tersebut tidak terjadi, walaupun ini saya masih berbicara soal potensi. Terima kasih Mas Gugun selaku moderator. Itu dari saya, Mas. Oke, terima kasih Mas Maulana. Silahkan Mbak Titi dan Mbak Bibip untuk memberi tanggapan. Mas, aku boleh diulang nggak? Tadi aku sempat nge-lag sedikit nih, maaf. Memang ada beberapa bagian tadi yang nge-lag, tapi yang aku pahami dari pertama ada komentar bahwa pilkada ini dibajak oleh penguasa ya, dibajak oleh Oleh penguasa, relasi kuasa ya. relasi Iya, kuasa. oke. Artinya pilkada nggak mencerminkan lagi Ya. aspirasi atau kedaulatan rakyat. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan? Betul begitu ya, Mas Maulana ya? Iya, betul, Mas. Ya. Iya, saya coba jawab mendahului Mbak Bibip ya, nanti gong ya biar Mbak Bibip. Jadi melakukan protes voting itu bagian juga menjaga pilkada. Karena yang dikehendaki oleh konstitusi kita, undang-undang pilkada kita, undang-undang pemilu, undang-undang HAM, apapun yang berkaitan dengan hak pilih dan hak memilih, harus kembali kepada yang fundamental, yaitu bukan sekedar pemilu dan pilkada ritual, simbolik, atau kemudian sekedar akal-akalan. Tapi yang kita tegakkan itu adalah pemilu pilkada yang murni, yang genuine, yang otentik, yang menggambarkan asas prinsip pilkada pemilu yang demokratis tadi yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar kita kan, luber dan jurdil. Jadi menurut saya gerakan protes voting itu mestinya menjadi pemicu bagi baik pasangan calon ataupun penyelenggara pemilu untuk membuktikan bahwa memang mereka lahir bukan dari proses yang membajak demokrasi dan juga menghegemonikan kekuasaan elit kan itu sekarang. Nah, dan bagi penyelenggara pemilu, alih-alih mengancam pemilih untuk memidanakan, itu sudah primitif pendekatan itu. Buktikan bahwa penyelenggara pemilu itu memang independen, netral, memproses pencatutan KTP dan lain sebagainya secara benar, bukan menakut-nakuti rakyat yang justru terliterasi, teredukasi, berpendidikan politik baik, dan justru menjadi garda bagi pelaksanaan pemilu dan pilkada supaya tidak melenceng gitu.
Kalau pendekatan kita sekedar berpemilu sebagai ritual di mana warga wajib datang dan harus datang hanya karena itu 5 tahunan, maka apa bedanya kita dengan Orde Baru? Nah, itu yang harus dipahami. Seorang penyelenggara pemilu itu adalah pekerja demokrasi. Harusnya dia paham soal prinsip mendasar memilih itu adalah kehendak bebas dan pilkada yang harus diselenggarakan adalah pilkada yang luber jurdil. Buktikan dong kalau itu memang yang mereka lakukan. Jadi tindakan yang mengancam sesungguhnya menggambarkan bahwa mereka bukan pekerja demokrasi, tapi sekedar mencari hidup dari demokrasi begitu. Karena memandang demokrasi itu hanya soal ritual orang datang ke TPS. Alih-alih mereka berargumen bahwa mereka tidak jadi bagian dari tadi ya relasi kuasa elit, tapi justru yang dilakukan adalah pengancaman pada warga. Bagi saya itu adalah pendidikan politik dan voter education yang sangat buruk. Jadi pendekatan pendidikan pemilih tidak boleh sama sekali menggunakan pendekatan pemidanaan bagi protes voting. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Ya protes voting itu bagian dari konsolidasi demokrasi sipil. Karena dengan cara itulah saat ini dalam sistem pemilu kita yang belum mewadahi bentuk protes secara formal, maka protes voting itu yang menjadi salah satu saluran untuk menunjukkan bahwa pemilih ini teredukasi, paham proses politik, dan proses politik yang berlangsung itu sudah dibajak oleh elit begitu ya. Sejauh ini kalau dari sisi elektoralnya begitu. Atau yang kedua, ya memang gerakan-gerakan contoh di pilkada calon tunggal, masyarakat sipil harus didampingi untuk menjadi pemantau. Karena kalau di pilkada calon tunggal, pemantau itu punya hak konstitusional yang kuat, bahkan bisa menjadi pihak di persidangan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi untuk mewakili kota kosong begitu. Nah ini yang menurut saya kalau di daerah pilkada calon tunggal, gerakan-gerakan protes voting itu harus terwadahi menjadi pemantau pilkada terakreditasi supaya dia punya legal standing kalau ada sengketa dan lain sebagainya. Tapi selemah-lemahnya iman Mas Maulana ya, jejaring di antara kita untuk kemudian melakukan protes voting atau penyuaraan protes publik atas relasi kuasa elit tadi atau hegemoni ya. Saya menulis soal calon tunggal di tengah pragmatisme dan hegemoni elit politik. Karena kalau saya perhatikan calon tunggal ini bukan produk dari konstelasi atau dinamika politik lokal, tapi desain dari elit nasional yang dipenetrasi ke daerah-daerah begitu. Itu Mas Gugun yang bisa saya sampaikan. Ya, Mbak Bibip sudah masuk ke ruang seminar, jadi dia akan jawabnya nanti lewat chat gitu. John Muhammad angkat tangan, tapi sebelum itu saya mungkin lanjut, Mbak. Kalau tadi yang salah satu protes voting ini salah satu yang bisa kita lakukan, tapi kan nggak dianggap tuh, Mbak. Nggak dihitung sebagai, ya itu hanya dianggap sebagai surat suara tidak sah gitu. Apa ada gunanya, Mbak? Kalau Mbak Bivitri tadi, ya ini bagian menghukum politisi gitu ya, dan juga membuat narasi politik gitu. Apakah ada tambahan lain, Mbak? Kegunaan Ya, kita tentu berharap Mas Gugun nih ya, JR di Mahkamah Konstitusi itu bisa disikapi dengan betul-betul memaknai demokrasi yang substansial ya dari hakim-hakim MK. Ada beberapa permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ketika Mahkamah Konstitusi menghadirkan pilihan plebissit calon tunggal versus kota kosong, itu sebenarnya bagian dari mewadahi aspirasi politik yang tidak boleh dihambat oleh sandera politik atau blockingan politik elit. Jadi calon tunggal itu awalnya 2015 hadir karena ekses dari sandera politik para lawan-lawan petahana yang tidak mau mengusung calon sehingga yang mendaftar sebagai calon hanya satu paslon dan tidak ada paslon lawan. Jadi waktu itu calon tunggal itu sebagai alat atau senjata politik untuk membajak proses pilkada supaya stagnan begitu. Nah itulah yang mengapa dibolehkan oleh MK. Tapi kan ternyata diresponnya berbeda ya Mas Gugun. Calon tunggal justru menjadi strategi untuk membajak kontestasi dengan tidak menghadirkan kontestan lawan begitu. Jadi selalu ada pendekatan elit dan
kekuasaan untuk menyimpangi sesuatu yang sebenarnya jadi alternatif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya memang tidak dihitung. Tetapi ketika suatu daerah mengalami suara tidak sah tinggi, itu adalah indikasi persoalan legitimasi politik yang selalu bisa disuarakan oleh publik begitu. Sebagai contoh begini, dalam standar kepemiluan global, suara tidak sah yang bisa ditolerir itu hanya antara 2-4%. Jadi kalau kemudian di suatu daerah suara tidak sahnya sebut saja sampai 6%, 7%, 8%, 10%, 11%, itu mengindikasikan data yang konkret soal broken linkage antara calon di surat suara dengan aspirasi politik. Jadi angka toleransinya itu untuk invalid votes atau suara tidak sah itu sebenarnya 2%-an, 2-3%. Walaupun International IDEA ACE Project menyebut sebenarnya 4% masih masuk threshold begitu. Tapi kalau sudah lebih dari itu, artinya memang secara konkret kita punya data nih bahwa memang pencalonan kita, pilkada kita sudah dibajak oleh elit begitu. Nah, itu dari sisi aspek elektoralnya ya, dan itu menjadi catatan atau kemudian evaluasi politik yang bisa digunakan untuk kepentingan kampanye yang lebih besar di masa yang akan datang, daripada tidak ada indikator sama sekali soal protes voting yang bisa kita gunakan, Mas Gugun. Terima kasih. Baik, Mbak Titi. Mas John, silahkan lanjut. Ya, Mbak Titi, mumpung nih, kalau saya ikut tanya aja ya, kan walaupun jadi narasumber, tapi saya pengen nanya sama Mbak Titi, kemarin tuh ada argumen ya, mungkin ini bisa dijadikan argumennya rezim gitu ya. Kan sebenarnya kehadiran kotak kosong itu kan mewakili peserta pemilu ya, atau peserta pilkada lah kalau dalam pilkada sekarang ini. Nah, kedudukan blank vote itu dia kan tidak mewakili. Kalau udah dalam posisi kayak di Jakarta, toh independennya ada, ya kan memang jalur independen memang dibuka, kemudian dari partai politiknya juga ada gitu. Maka kedudukan mengajukan protes voting melalui blank vote atau nota itu, apakah tidak kemudian dilemahkan dengan argumen bahwa yang disebut dengan peserta pemilu atau pilkada adalah yang diwakili oleh partai politik serta calon independen. Itu aja Mbak Titi. Kira-kira apa ya argumen yang kasih? Dan ini juga bisa membantu kita dalam, barangkali membantu kita untuk membuat amicus curiae. Ya, pertama Bang John ya, berbeda dengan pemilu. Pilkada itu kalau kita lihat konstruksi konstitusinya dulu. Kalau pemilu, pasal 22E itu mengatur, misalnya di ayat 3 itu disebutkan, peserta pemilu DPR, DPRD adalah partai politik. Lalu di ayat 4, peserta pemilu DPD adalah perseorangan. Di pasal 6A itu disebutkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Untuk pilkada, di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar kita, itu disebutkan, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis. Itu yang membuat MK kemudian punya ruang melakukan terobosan, melahirkan calon perseorangan. Karena disebutkan gubernur, bupati, wali kota di pasal 18 ayat 4 dipilih secara demokratis. Sebelumnya calon perseorangan itu hanya ada di Aceh. Dan pada waktu itu melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh disebutkan calon perseorangan itu hanya untuk pilkada yang pertama kali di Aceh. Karena pada waktu itu ex-kombatan GAM belum punya partai lokal sebagai saluran politiknya. Makanya dibolehkan dulu calon perseorangan atau calon independen. Nah, lalu kemudian ada Lalu Ranggalawe dari Nusa Tenggara Barat menguji ke Mahkamah Konstitusi, perkaranya nomor 5 tahun 2007. Dia minta calon perseorangan bukan hanya di Pilkada Aceh tahun 2006,
tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Apa kata MK? Karena pilkada itu harus dipilih secara demokratis, pasal 18 ayat 4, sementara ekspresi politik di pilkada itu tidak hanya ternyata bisa terwadahi dari partai. Baca deh putusan nomor 5 tahun 2007. Ada pemilih-pemilih yang merasa tidak terwakili oleh calon yang diusulkan oleh partai. Lalu dibolehkanlah calon perseorangan. Karena calon perseorangan mewadahi ekspresi politik yang tidak melulu bisa diwakili oleh partai politik. Dengan syarat mendapatkan dukungan dari sejumlah pemilih dalam jumlah tertentu atau threshold tertentu. Nah, makin ke sini calon perseorangan makin dibikin sulit kan syaratnya. Jadi menurut saya dengan logika yang sama, kalau calon perseorangan boleh lahir demi menegakkan aspirasi dan proses politik yang demokratis, ketika ada kondisi objektif, ada borong partai, dan ada keterputusan aspirasi antara warga dengan calon yang diusung partai atau calon perseorangan yang diduga dikondisikan oleh kekuasaan, lalu pilkada yang demokratis di mana tempatnya? Kan yang kita ingin wujudkan bukan sekedar pilkada, tapi pilkada yang jujur, adil, dan luber. Nah, alasan itu yang bisa kita pakai. Jadi kita replikasi alasan munculnya calon perseorangan dengan kebutuhan untuk mewadahi supaya protes terhadap pilkada yang tidak demokratis itu terukur dan punya indikator sebagai evaluasi begitu. Nah, gitu Bang John, salah satu argumen yang bisa kita gunakan gitu. Makasih. Ya, makasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari ini siapa ini? Mas Sandi Sumargo. Mau menjelaskan secara langsung apa enggak? Boleh loh, mau menyampaikan secara langsung, silahkan. Mas Sandi. Mungkin enggak ya, berarti ada di chat box. Mbak Titi, itu kira-kira kuncinya adalah ini kan kita ini kalau tadi disebut asas ada bebas gitu, memang betul bebas untuk memilih, tapi pilihannya sebenarnya terbatas. Karena rakyat kan tidak terlibat dalam penjaringan calon ya dan penentuan pasangan calon, peserta pemilu atau kandidat. Sehingga ya mau tidak mau pilihannya hanya itu kalau kita mau milih gitu ya. Nah, bisa nggak ini mungkin nggak ada perubahan mendasar yang dimana rakyat tuh bisa berperan ikut serta menentukan gitu ya sejak awal penjaringan gitu. Iya, ya jadi banyak cara yang sebenarnya caranya tidak tunggal karena kita bicara hal yang lebih kompleks. Kita bicara sistem politik di sini, kita bicara sistem pemilu, sistem perwakilan dan sistem pemerintahan kita. Nah, jadi kita melompat di hari pemungutan suara ini tidak kemudian berarti kita mengabaikan ada persoalan sistem politik kita. Sistem politik yang seperti apa? Kita menghadapi banyak barrier to entry atau hambatan untuk masuk dalam kontestasi. Yang pertama, sebelum ada putusan MK, syaratnya sangat berat. Lalu ada putusan MK, tapi putusan MK tidak bisa efektif karena disampaikan dalam jarak yang dekat dengan proses kandidasi. Yang kedua, sebenarnya calon perseorangan itu jadi alternatif pilihan, tapi di saat yang sama dia juga dibajak dengan terus naiknya persyaratan perseorangan. Kalau di Aceh, syaratnya itu cuma 3%. Di seluruh wilayah Indonesia selain di Aceh, 6,5 sampai 10%. Nah, itu jadi persoalan. Dan memang kalau kita ingin masuk ke barrier to entry, kita akan berhadapan dengan pertarungan dan advokasi yang lebih besar. Dan misalnya kalau seperti Partai Buruh, mereka maju lewat MK dan mendapatkan pilihan opsi pencalonan yang lebih inklusif. Tapi kan alternatif yang lain, calon perseorangan masih berat. Calon perseorangan itu sebenarnya menjadi pilihan atau opsi alternatif. Tapi kenapa dia gagal menjadi opsi alternatif? Karena oleh elit dia dipersulit syaratnya. Nah, jadi kalau dalam konteks itu kita bisa banyak nih bicaranya. Tetapi kita mau
tempuh jalur apa dulu. Kalau kita langsung bilang ya pilihannya terbatas, kita bicara banyak. Kita bicara regulasi, kita bicara sistem kepartaian kita dan sistem pemilu kita yang memborong kontestasi di 1 tahun yang sama. Kenapa pemilu dan pilkada dipaksa di 1 tahun yang sama? Supaya masyarakat tuh nggak kritis. Karena kenapa? Karena pemilu itu kan satu-satunya momentum kita ngasih stick dan carrot kepada para partai dan politisi kita. Kalau gagasannya Perludem kan 2,5 tahun, 2,5 tahun. Kalau 2024 misalnya pileg pilpres, maka 2026 tuh baru pilkada. Pilkadanya gabung dengan DPRD. Supaya partai itu mesinnya panas terus, karena masyarakat itu selalu punya ruang evaluasi. Kalau sekarang, pileg, pilpres, pilkada di 2024, si dan elit baru 2029. Dan itu kondisi yang sangat tidak efektif dan tidak membuat relasi kritis kita itu bisa optimal. Nanti 2028, 2027 mulai deh mereka mendekati dan menginfiltrasi pemilih lagi, tapi caranya pakai uang. Nah, ini problem besar nih kalau kita bicara sistem politik, sistem pemilu kita. Tapi kan kalau saya boleh bilang ya, ini kita jangka pendek mau apa dulu? Jangka panjangnya kita bicara harus advokasi elektoral yang lebih besar. Saya cukup aktif di advokasi elektoral. Karena misalnya saat ini saya sedang ada perkara di Mahkamah Konstitusi meminta evaluasi atau peninjauan atas pasal 222 ambang batas pencalonan presiden. Perkara 101. Perkara ini adalah yang saya sedang ikuti di Mahkamah Konstitusi, perkara ke-37 yang pernah ditangani oleh MK dengan 32 yang ditolak. Tapi ya ini sebagai bagian dari bagian saya ya, bagian teman-teman beda lagi. Ikhtiar yang harus dilakukan begitu. Karena itulah yang bisa saya lakukan. Sambil mendorong syarat perseorangan yang lebih mudah, syarat pencalonan yang harusnya juga lebih mudah, dan jadwal pemilunya yang tidak boleh borongan 5 tahun sekali seperti sekarang, supaya kita bisa punya stick carrot terhadap proses tidak hanya di ujung, tetapi juga dari mulai pencalonan. Nah, ada juga gagasan soal pencalonan ini, misalnya menerapkan ambang batas atas maksimal koalisi yang bisa terbentuk. Ada yang mengusulkan 40%, 50%. Tapi kan lagi-lagi policy maker-nya, law makers-nya mereka begitu ya. Ada juga gagasan soal misalnya persyaratan kader. Kalau calon dari partai itu harus kader minimal dalam jumlah hari tertentu, dalam jumlah tahun tertentu, dan lain sebagainya. Termasuk juga ada usulan untuk uji publik kandidat oleh konstituen pemilih dan lain sebagainya. Tapi kalau pendekatan seperti itu ya lagi-lagi kita mentok di kebijakan begitu. Jadi memang harus ada gerakan massa yang konkret. Ya setidaknya terdekat ya situasi hari ini kan begitu. Kalau yang berikut ya kita bicara berikutnya lagi. Berarti konsolidasi kita harus lebih awal nih begitu. Itu Mas Gugun. Baik, makasih Mbak Titi. Nah, ini Mbak Bibip sudah keluar dari ruang seminar, jadi udah bisa bicara. Mbak Bibip mau ikut nanggapi 2 pertanyaan sebelumnya terkait dengan karena pilkada sudah dibajak, relasi kuasa, apa yang bisa kita lakukan? Dan yang kedua itu terkait dengan apa yang terakhir tadi? Saya malah lupa yang terakhir ya. Atau Mbak Bibip masih ingat, silahkan kalau ada tanggapan Mbak Bibip. Ya, saya kira saya menambahkan titik aja ya, karena tadi udah cukup komprehensif. Yang bisa dilakukan memang karena sudah dibajak, satu pasti yang dibajak itu mesti kita rombak juga, kita rombak lagi, kita balikin lah kalau bisa. Pasti tidak mudah, pasti nggak akan setahun 2 tahun, bisa lama sekali. Bahkan kalau kita masuknya lewat Mahkamah Konstitusi, nanti pelaksanaannya juga belum tentu juga gitu. Jadi itu satu yang bisa dilakukan dan saya kira bagus sekali kalau misalnya teman-teman kemudian juga punya inisiatif yang banyak. Jadi mungkin kalau orang-orang kayak Titi, kayak teman-teman Perludem, teman-teman banyak lah ya sebenarnya ya yang menggunakan Mahkamah Konstitusi sebagai forum advokasi. Saya kira bantuan dari teman-teman yang di lapangan di JRMK misalnya mendukung
dengan memberikan yang di lapangannya gitu ya, entah unjuk rasa, entah gimmick, entah kampanye dan lain sebagainya, yang akan membantu supaya ya ini kan namanya kalau di pengadilan nih sekarang kita lagi bicara soal strategic litigation gitu ya, yang tujuannya bukan sekedar menang secara formal, tapi juga kita bisa gunakan untuk ajang kampanye. Jadi tadi ide-ide yang dicek tuh supaya nota yang banyak banget sudah disampaikan oleh Mbak Titi tadi kita bisa bahasakan dengan bahasa kampanye dan kemudian digunakan sebagai cara untuk melakukan pendidikan politik di kampung-kampung, itu bakalan bagus sekali gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa berkolaborasi untuk itu. Tapi yang kedua juga selain yang sifatnya formal, tentu yang bisa kita lakukan ya seperti itu tadi. Sebenarnya makanya gerakannya JRMK untuk soal tidak memilih atau golput ini adalah cara yang baik sekali untuk menyatakan sikap gitu. Kayaknya memang yang selama ini masih cukup minim di kita warga biasa gitu ya adalah pernyataan sikap yang tegas kepada para politisi tentang apa yang selama ini mereka sudah lakukan. Itu aja paling ya, Mas Bubun. Nah, aku baru ingat yang terakhir tadi itu soal ide untuk karena rakyat tidak terlibat di dalam penentuan calon, mereka hanya disajikan yang ditentukan oleh partai politik gitu ya. Nah, Mas Sandi Sumargo itu mempertanyakan bagaimana apakah kita bisa mengubah secara mendasar rakyat terlibat di dalam dari proses pencalonan gitu ya. Mungkin nggak ada langsung gitu. Menurut saya sih bisa. Contoh yang paling sering dipakai itu kan kalau misalnya Pilpres di Amerika Serikat. Jadi, tapi tentu saja bisa, tapi ada syaratnya yang itulah kerjaan kita lagi yang advokasinya mesti panjang sekali nafasnya. Karena syaratnya adalah memang harusnya partai yang memulai itu. Jadi kalau di modelnya Amerika Serikat misalnya, saya pakai contohnya Amerika Serikat semata-mata karena sistemnya sama-sama presidensial ya. Tapi sebenarnya di banyak sistem lain juga agak serupa gitu, sama di sistem yang sifatnya parlementer dan di banyak negara kayak Jerman, kayak di Inggris misalnya, model yang serupa juga ada, walaupun teknisnya mungkin berbeda. Tapi cara kita biasanya adalah karena partai politiknya yang harusnya aktif untuk mengadakan konvensi-konvensi. Jadi bukannya mereka yang menentukan sendiri secara dalam konvensi yang sama itu kan sebenarnya gitu ya, dibuat nasi goreng lah segala macam itu sebenarnya kan praktik demokrasi salah. Nah harusnya walaupun pada akhirnya mereka yang memutuskan, mereka melakukan itu dengan proses yang terbuka melalui konvensi-konvensi di partai masing-masing. Nah ini salah satu cara yang bisa dilakukan dan saya kira ke depannya memang itu yang mesti kita dorong. Tapi pertama-tama yang harus dibongkar dari situ adalah yang dilakukan oleh Titi dan kawan-kawan untuk mempersoalkan ambang batas pencalonan presiden dan nanti ambang batas pencalonan kepala daerah. Jadi kita bongkar dulu sistem yang bisa bikin partai-partai itu berkoalisi secara pragmatis dan kemudian atas nama kita menentukan pilihan-pilihan buat kita yang sebenarnya membatasi. Baik, oke, ya. Nah ini ada pertanyaan lagi, sebenarnya kurang lebih sama ya, apakah kampanye publik lewat medsos spanduk termasuk melanggar gitu. Ini maksudnya kampanye untuk protes voting ya. Kalau dari yang sampaikan tadi tidak ada pelanggaran itu. Itu jangan provokasi warga untuk tidak memilih maksudnya. Itu sekali lagi tadi sudah sampaikan para narasumber bahwa itu bukan tindak pidana dan itu juga termasuk hak begitu ya, karena tidak memilih adalah hak. Gitu. Ada lagi pertanyaan lain kawan-kawan? Boleh juga komentar dan tanggapan ya, tidak harus pertanyaan. Kalau ada yang berbeda. Mungkin sementara nunggu, Mas Bubun boleh nambahin nggak? Silakan, Mbak. Supaya kita strategis aja sih. Tadi kita sudah bicarakan ya, jelas itu bukan tindak pidana. Tapi mungkin saja teman-teman kalau beraktif di media sosial mungkin saja dapat tekanan. Tapi percayalah, karena itu bukan tindak pidana, mestinya nggak ada tekanan secara hukum. Intimidasi verbal dan lain sebagainya. Nah, itulah gunanya kita berjaringan. Jadi saya kira kalau nanti ada kampanye mesti disiapkan juga jaringan pendukungnya
supaya kalau ada intimidasi yang sebenarnya melanggar hukum tuh, kalau ada intimidasi maka kita bisa saling membantu. Terus yang kedua juga meskipun bukan pidana, tapi nanti kita mesti hati-hati dalam strategi pembahasannya. Ya misalnya jangan sampai kita agak kepleset sehingga kita bisa kita mungkin nggak kena undang-undang pilkada, tapi kita kenanya misalnya ya undang-undang ITE gitu, atau kita kenanya undang-undang KUHP yang sekarang masih berlaku ya, meskipun sudah ada judicial review kemarin, kawan-kawan YLBHI Haris Fathia menang, tapi hati-hati karena kenyataannya masih banyak dipakai juga tuh soal pasal keonaran itu ya. Nah, jadi nanti diperhatikan aja kampanye di media sosial dan bunyinya seperti apa. Tapi saya kembali meyakinkan bukan pidana. Cuma yang namanya yang di sebelah sana itu kan suka pakai yang macam-macam ya bisa-bisa aja. Itu aja. Ya, Mbak Mia angkat tangan silahkan. Saya mau nanya Mbak Bibip sama Mbak Titi, ini kan tadi ajakan untuk golput atau protes voting itu kan sebenarnya tidak kena pidana ya. Tapi ajakan itu ada batasnya nggak? Misalnya saya harus mengajak paling tidak H-1 atau pas hari H saya masih boleh ngajak nggak? Kalau pas hari H saya masih boleh ngajak, saya akan kena pidana nggak kira-kira? Terima kasih. Baik, silahkan. Oke, saya jawab ya. Ya. Kampanye di luar jadwal itu ada pasalnya. Tapi kampanye itu adalah kita kembali kepada definisi kampanye ya. Saya bacakan dulu karena kalau Mbak Mia tadi kan bilang kalau di masa tenang tuh masuk pidana atau dilarang, tidak begitu. Di masa tenang itu adalah dilarang berkampanye. Nah, mari kita lihat apa yang disebut dengan definisi kampanye. Definisi kampanye itu diatur di pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Isinya seperti ini. Kampanye pemilihan, yang disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, dan calon wali kota dan calon wakil wali kota. Itu definisi kampanye. Kan tidak ada tuh ya, menawarkan untuk mengajak tidak memilih, atau kemudian kalau saya pun mengajak memilih, tapi saya tidak sebutkan calonnya, ayo gunakan hak pilih yuk di hari pemungutan suara. Kan itu bobotnya sama dengan ayo tidak gunakan hak pilih yuk di hari pemungutan suara. Kan tidak ada calonnya ya. Jadi sama-sama tidak disebut kampanye. Kampanye itu baru disebut kampanye kalau menawarkan visi, misi, program dari pasangan calon. Nah, itu baru kampanye. Jadi kalau dilakukan di masa tenang, sama seperti ketika KPU mengumumkan, ayo datang ke TPS gunakan hak pilih. Bedanya ini protes voting. Yuk ekspresikan pilihan politik dengan datang ke TPS, tapi tunjukkan rasa protesmu. Jadi yang ingin didorong itu adalah kalau abstain itu tidak terukur, campur aduk. Abstain itu tidak datang ke TPS. Itu campur aduk antara orang yang malas, orang yang tidak peduli, orang yang betul-betul pragmatis, dengan orang yang protes. Jadi indikatornya bias. Tapi kalau protes voting dengan menjadikan suara sebagai suara tidak sah, jadi kalau merusak surat suara mungkin membingungkan ya antara tindakan merusak surat suara yang dari yang sah menjadi tidak sah begitu. Tapi ini adalah protes voting dengan membuat suara menjadi tidak sah. Suara menjadi tidak sah itu banyak cara, bisa dicoret, bisa dicoblos tiga-tiganya, dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Batasannya adalah, Mbak Mia, tidak boleh dilakukan dengan politik uang, tidak boleh dilakukan dengan kekerasan, tidak boleh dilakukan dengan disinformasi atau fitnah dan hoax. Nah, kalau misalnya disebut, wah itu bisa menjadi pasal menghasut. Nah, pasal menghasut itu kan harus sempurna dulu perbuatannya, hasutan itu, dan itu pun sangat subjektif, menjadi tidak jelas begitu. Jadi kalau dalam konteks itu adalah pada dasarnya konsep kita, prinsip kita tadi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Semua orang bebas, kita tidak paksa. Semua orang kemudian tetap dilindungi kerahasiaan pilihannya. Dan juga yang paling penting adalah kita menggunakan cara-cara yang damai,
berbasis fakta begitu ya, tidak kemudian menggunakan pendekatan kekerasan, uang, sogok, suap dan lain-lain, dan juga pendekatan fitnah atau hoax terkait dengan informasi yang disebarkan sebagai materi kampanye begitu. Itu Mas Gugun. Ya, Mbak Bibip mau ikut tanggapi? Nggak usah, cukup dari TV, cukup, Oke. udah bagus. Ya, ada yang lain kawan-kawan? Yang jelas bahwa mengajak itu bukan pidana, tetapi juga harus hati-hati, jangan sampai kepleset, nanti bisa miring-miring ke fitnah, hoax, segala macam. Nah, itu harus hati-hati juga. Artinya tidak, bukan pidana lalu sebebas-bebasnya dalam arti ngawur gitu ya. Silahkan kalau ada lagi. Benar Mas, itu yang paling penting ya. Jangan ngawur, jangan sebar hoax, karena mudah sekali jadi pintu untuk menggunakan tangan-tangan kekuasaan gitu ya. Jadi kita harus pastikan datanya valid, akurat, dan memang seruan damai aja gitu. Iya. Nah, sebagai informasi tadi yang di awal ada teman-teman JRMK yang menyampaikan terkait dengan persoalan sehari-hari ini, Mbak. Dalam arti persoalan hak mendasar mereka yang kaitannya dengan pilkada. Di teman-teman JRMK sebenarnya ketika memutuskan golput itu tidak secara betul-betul ringan gitu ya. Karena ada banyak hal yang dipertaruhkan gitu. Kaitannya khususnya terkait dengan hak atas perumahan mereka, karena ada, saya sebut contoh tadi Mbak Sherly itu dari Kampung Bayam. Mereka membayangkan bahwa karena sebelumnya pada masa Anies Baswedan mereka dibangunkan kampung susun atas dampak dari pembangunan JIS, tapi kemudian ketika Anies turun kebijakannya berubah menjadi ketidakbijakan dari kata Mbak Bibip. Nah, itu mereka nggak bisa masuk ke kampung susun yang sudah dijanjikan. Dengan pilkada, mereka bisa ganti itu pemimpin yang dengan aspirasi mereka sehingga bisa mengadvokasi nasib mereka. Tapi karena kemudian pilkada ini di partai politik dikuasai dan jegal-menjegal sehingga harapan mereka menjadi pupus gitu. Nah ini, tapi kalau mereka tidak ikut pilkada, artinya ya bisa jadi orang berpikir ya kan kemarin nggak dukung saya begitu. Jadi kalau sekarang saya nggak perhatikan juga lumrah ada salah kaprah gitu, sehingga termasuk kayak warga di Gang Lengkong Cilincing itu ketika zaman Anies mereka karena sebelumnya ada kontrak politik dengan Anies, mereka terancam tergusur sebelumnya tapi bisa diamankan karena bisa dicegah melalui kebijakan. Tapi sekarang mereka posisi terancam oleh perusahaan terancam tergusur begitu dan sudah diuruk kampungnya gitu. Dengan pilkada mereka punya harapan ada suksesi kepemimpinan yang bisa mengubah nasib. Tapi situasi sekarang justru berubah begitu. Nah ini yang perlu juga menjadi perhatian kita, bagaimana pilkada bagi masyarakat yang terdampak secara langsung ini, apa yang mesti kita lakukan begitu ya. Karena kalau bagi yang mungkin yang tidak bersangkutan secara langsung, mungkin dampaknya tidak terlalu berasa gitu ya. Tapi bagi sebagian masyarakat ternyata ini berasa sekali, Pak.